Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 32 mau menyampaikan rancangan sistem pendingin udara pada ruangan klinik berbasis Ashrae. Jadi next. Oke, jadi untuk ruangannya ini kami memilih ukuran 10 kali 10 kali 3,5, di mana artinya luas area lantai ruangan adalah 100 meter kuadrat dengan volume ruangannya 350 meter kubik. Untuk permukaan luas dindingnya adalah 140 meter kuadrat dan kita asumsikan tanpa ada jendela. Nah, jadi berdasarkan di tabel bawah kiri, lah dari buku Seraya 62.1 2022, saya memilih klinik itu sebagai General Examination Room, di mana maksimal okupansinya atau keberadaan manusia per 100 meter kuadrat adalah 20 orang. Oleh karena itu kami memilih jumlah penghuninya 20 orang eh, atau maksimal. Nah, aktivitas di ruangan klinik yaitu pengecekan kesehatan atau catatan riwayat kesehatan, pembuatan laporan kesehatan dan sebagainya. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai beban panas dari peralatan elektronik. Nah, jadi pada tabel ini bisa dilihat bahwa ada beberapa perangkat yang umum digunakan seperti timbangan digital, tensimeter, termometer, inframerah, hingga komputer dan juga printer gitu. Nah, jadi setiap alat ini memiliki estimasi daya yang disipasi panas yang berbeda. Misalnya pada komputer dengan monitor yang menghasilkan panas paling besar yaitu 200 watt per unit. Nah, untuk alat klinik kecil itu hanya sekitar 70 watt. Nah, jika dijumlahkan, total beban panas dari seluruh peralatan elektronik ini eh, sekitar 920 watt atau setara dengan 3.139 BTU per jam. Nah, jadi artinya hampir 1 kilowatt energi panas yang dihasilkan hanya dari perangkat elektronik, yang tentu harus diperhitungkan dalam perancangan sistem pendingin ruangan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai beban panas dari lampu ya. Nah, di sini kita melakukan perbandingan antara standar AS/HRE 90.1 2007 dan juga SNI 6907 2020 untuk tipe ruangan examination atau treatment atau klinik kesehatan. Nah, untuk ASHRE ini memberikan nilai lighting power density sebesar 1,5 watt per square feet yang jika dikonversi menjadi sekitar 16,14 W per M kuadrat. Sementara berdasarkan SNI yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia, nilai LPD untuk klinik kesehatan adalah 8,72 W per meter kuadrat. Dengan luas ruangan 100 meter kuadrat, beban panas itu diperoleh 872 watt. Nah, untuk standar SNI ini dipilih karena lebih konservatif dan juga menyesuaikan kondisi pencahayaan di Indonesia, termasuk penggunaan lampu LED serta pencahayaan alami. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai isolasi dan juga material pada bangunannya yang mempengaruhi perpindahan panas gitu. Nah, untuk dinding ini tidak transparan, konstruksinya terdiri dari plester luar dan dalam serta bata merah di tengah. Berdasarkan SNI 6389 tahun 2020, itu nilai konduktivitas termalnya itu menghasilkan koefisien perpindahan panas atau UVAL-W sebesar 1,362 W per M kuadrat K. Sementara untuk jendela di sini digunakan material double glazing low E dengan gas argon dan juga shading coefficient 0,5 dengan perhitungan estimasi termal untuk aluminium dan juga kaca. Didapatkan U penetrasinya tuh sebesar 3,97 W per M kuadrat K. Nah, jadi nilai-nilai ini tuh digunakan dalam perhitungan beban panas selubung pada slide yang akan saya bahas berikutnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai yang tadi eh, beban panas selubung. Nah, kita menghitung beban panas selubung ini menggunakan metode OTTF, OTTV atau Overall Thermal Transfer Value. Nah, ini yang disesuaikan dengan SNI 6389 tahun 2020. Nah, di sini hasilnya nilai OTV rata-rata totalnya itu adalah 2,71 W per M kuadrat yang masih di bawah batas rekomendasi SNI sebesar 35 W per M kuadrat. Nah, artinya bangunan ini tuh memiliki performa termal yang cukup baik karena kehilangan panas dari dinding dan juga jendela masih
dalam batas efisien. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Jadi untuk beban panas yang akan dibahas selanjutnya adalah beban panas dari okupansi atau keberadaan manusia di dalam ruangan. Jadi eh, untuk di klinik ini saya membagi tiga mungkin perkiraan kegiatan yang dilakukan, yaitu saya menganggapnya ada 6 orang tenaga kesehatan sedang berdiri santai, lalu ada 6 orang tenaga kesehatan sedang bergerak secepat 0,9 meter per second, dan ada 8 pasien yang sedang duduk berdiam atau menunggu. Nah, jadi di sini rumusnya adalah jumlah orang dikali oleh nilai watt per meter kuadratnya yang dari tabel ASHRAE dan dikali oleh luas rata-rata permukaan tubuh orang dewasa, di mana pada buku Handbook Fundamental ASHRAE 2017 luas permukaan rata-rata tubuh orang dewasa adalah 1,8 meter kuadrat. Jadi dikali untuk 6 orang berdiri total ada 756 watt, 6 orang berjalan 1242 watt, dan 8 orang duduk 860 watt, yang di total dari beban kegiatan manusia di ruangan tersebut adalah 2862 watt. Boleh dilanjut. Oke, mungkin buat next ya, kita bakal ngitung beban kebutuhan fresh air buat kebutuhan di klinik. Nah, di sini minimum ventilasinya itu kalau kita lihat dari ASHRAE, itu kita bisa dapetin VDOT atau volumetric flow rate untuk outset air atau fresh air, itu dengan beberapa parameter. Itu ada RP, PZ, RA, dan AZ. Itu sesuai dengan tabel General Examination Room. Nah, di sini kita dapat volumetric flow rate buat outset air itu sebesar 136 liter per second. Atau kalau kita ubah jadi mass flow, dia jadi 0,16 kilogram per second. Nah, lanjut habis dapat mass flow buat fresh air-nya, kita hitung eh, Q yang dihasilkan oleh si fresh air ketika kita mau dinginin fresh air itu ke udara eh, yang udah dikondisikan di dalam ruangan klinik. Nah, di sini buat ruangan kliniknya sendiri, saya ngambil dari kami ngambil dari Permenkes 40 2022, yaitu rentang temperatur yang idealnya di 24 sampai 26 dan eh, humidity ratio-nya di 60% maksimumnya. Nah, di sini kami ambil buat udara ruangnya 24 derajat Celcius buat dry bulb sama humidity ratio-nya 55 derajat. Nah, habis itu kami juga ngambil dari SNI 6390 2020 buat temperatur ambien atau udara luar di wilayah Jakarta Pusat, karena rencananya akan ditaruh di Jakarta Pusat, itu ambiennya sebesar temperatur dry bulb atau wet bulbnya 34,2 atau 25,7. Nah, dari situ dari dua kondisi itu bisa kami plot di psychometric chart buat dapetin entalpi masing-masing atau H-nya. Nah, buat udara luar tuh entalpinya 78 kilojoule per kilogram dry air. Kalau buat udara ruang tuh 47 kilojoule per kilogram dry air. Entalpi buat luar sama udara dalam tuh 31 kilojoule per kilogram. Nah, kalau udah dapat delta H-nya, kita bisa hitung beban kebutuhan fresh air-nya itu pakai rumus M dot delta H. Dan didapetin Q-nya itu sebesar 4,83 kilowatt. Oke, boleh dilanjut. Nah, terakhir ini kita mengakumulasi total-total load yang ada di ruangan klinik tersebut, terus buat dipilih equipment apa yang cocok buat di klinik kami. Nah, kalau di total-total itu ada beban dari elektronik, beban lampu, beban okupansi, beban outset air, sama beban selubung. Nah, kita dapat Q total itu 13,278 watt. Ditambahin safety factor sebanyak 10%,
Jadi dia nambah di 14,6 watt atau sekitar 4,15 ton refrigeration. Nah, di sini di tabel 6 kami eh, list spesifikasi pendinginnya. Kami rencananya bakal pakai outdoor unit VRV. eh, jadi VRV dengan indoor unitnya pakai ceiling concealed, yang mana nanti di ceiling concealednya bakal ada ducting buat fresh air masuk dan supply air yang bakal bercabang di beberapa fungsi ruangan. Misal ada ruang tunggu, ada ruang buat examination, sama ada ya ruang buat kerja. Nah, mungkin kurang lebihnya ada di tabel buat kapasitasnya sama perkiraan harganya. Oke, mungkin segitu aja. Boleh di next lagi. Mungkin segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.